termasuk yang Indonesia tentunya. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira posisi pelabuhan-pelabuhan kita seperti apa. Seperti itu. Silakan. Terima kasih, Pak. Berikutnya Pak Arifin, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Oh, berdiri ya. Ya, terima kasih waktu dan saya mohon izin menyampaikan pertanyaan. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan ini, saya pertama menyampaikan turut duka cita atas kepulangan rahmatullah ayahanda Bapak Dirut. Ya, semoga dilapang kubur timah amal ibadahnya. Tapi ini tetap semangat Pak Dirut. Saya kira masih di kampung. Karena saat itu peristiwa itu saya juga ada di Purwokerto, di Unsur. Cuman saya dapat kabarnya saat itu di Jepang. Saya mohon maaf tidak bisa datang ke tempat itu. Walaupun kami berhenti di kampungnya Pak Dirut saat itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan kami. Saya termasuk orang yang optimis tentang merger ini, walaupun ada yang optimis, ada yang pesimis. Optimis kenapa? Karena akan ujungnya akan masuk ke negara lebih tinggi pendapatannya dengan adanya merger ini. Dan satu saya apresiasi dari Pak Dirut adalah tentang idenya tentang standarisasi. Standarisasi itu bukan hanya standarisasi personal, tapi ada standarisasi komersial. Nah, ada beberapa daerah yang kami temui di lapangan, itu ada satu pelabuhan, berbeda terminal, itu harganya berbeda. Nah, ini pemiliknya sama, barangnya sama, tapi dia harus bayar berbeda. Nah, ini di masa terjadi itu masih di masa sudah merger. Nah, itu daerahnya Pak Dirut sudah masuk laporannya, dan itu sudah sampai, tapi itu terjadi. Nah, ini aplikasinya, kita teori oke. Nah, ini sekarang di lapangan. Jadi, aplikasi teknologi juga adalah kemampuan leader-leadernya di lapangan. Yang ditunjuk Dirut di lapangan tidak hanya soal SDM, tapi dia kerjasama dengan pihak luar. Bagaimana menata supaya standarisasi operasional dan standarisasi komersial berjalan. Ada nego di sana. Nah, ini kami temuan di sana di lapangan. Terutama di salah satu di Sumatera. Nah, kami tidak sebut siapa, tapi itu masukan saja. Nah, kami mohon penjelasan dan sejauh mana sekarang ide yang gemilang dari Pak Dirut ini standarisasi operasional dan komersial itu. Kemudian kedua, kami ingin sampaikan bahwa ada juga saya optimis penggabungan merger antara TPK Koja dan JTC. Saya sangat optimis karena nanti akan menghasilkan bagus. Paling tidak kalau itu digabung, itu tambah panjang dan kapal besar kan lebih bisa masuk. Tinggal pendalaman saja. Nah, saya ingin tanya, itu sudah sampai sejauh mana pergabungan itu? Kedua, ini saya Pak Erick Thohir dia sudah membantah bahwa BUMN ini tidak rugi, untung. Nah, ini pertanyaan saya ketiga, waktu sebelum merger ada 4. 1, 2, 3, 4 digabungkan penghasilannya selama setahun. Dengan kita yang sudah merger sekarang setahun ini, berapa persentase marginalnya Pak? Yang bisa menyumbangkan yang seperti yang dikatakan Pak Erick Thohir, kita untung BUMN. Kontribusi daripada IPC ini berapa besar? Saya kira 3 itu aja. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, terima kasih Pak Arifin. Pertama terkait dengan disparitas harga tadi. Kami akan senang sekali kalau seandainya ada perbedaan mungkin tarif, ada yang tarifnya 2, satunya 3, tak samakan 3, semua saya senang sekali. Tapi tidak mudah juga, karena itu perlu sosialisasi dan lain sebagainya. Kami akan sangat senang sekali kalau seandainya tarifnya tak ratain, ambil yang tertinggi, wah happy banget saya Pak. Itu langsung orang-orang Belido udah kenduren itu. Nah, tapi kita nggak seperti itu. Kami tetap pastikan itu adalah tidak banyak berubah dengan atas apa yang sebelum merger terkait dengan tarif. Secara bertahap kita akan samakan, tetapi pastikan layanan juga harus meningkat. Itu seperti itu. Itu jadi satu hal yang seperti itu. Dan kita saat ini lagi coba mendata sepanjang performansi yang sama, equipment-nya kurang lebih sama, maka akan kita samakan. Tapi lagi-lagi tidak mudah juga karena kebiasaan misalnya orang bayar 2 tiba-tiba 2,5 pasti akan komplain. Jadi tahap seperti itu Pak. Yang pertama. Yang kedua, tadi apa tadi? Oh enggak, yang itu merger dampaknya seperti apa? Ini Pak. Pertama adalah untuk yang terkait merger apa dampaknya? Kami kayaknya tahun ini tuh mungkin bottom line-nya tuh 30% lebih tinggi daripada tahun lalu. Mungkin 30% lebih tinggi daripada tahun lalu. Itu seperti itu Pak. Jadi kalau persentase laba tahun 2022 lebih tinggi 30% dibanding dengan tahun 2021. Itu seperti itu. Terus yang ketiga, JCT Koja merger ya Pak ya. Kita harapkan mungkin di
triwulan 1 atau triwulan 2 bisa terjadi. Kita harapkan seperti itu. Dan ini memberikan benefit kepada pemegang saham tentunya dengan adanya penggabungan tersebut. Demikian Pak Arifin, sudah cukup? Oke, sip, makasih.